Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Setiap manusia mempunyai keinginannya sendiri. Keinginannya itu bisa didasarkan pada kebutuhannya, kepuasannya, atau kebanggaannya. Dalam menjalani hidup ini, seseorang yang tidak mampu mengendalikan keinginannya ternyata bisa mendatangkan masalah besar. Keinginan semestinya tidak boleh dijadikan dasar dalam menjalani hidup, apalagi keinginan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan kejadian yang menimpa Yunus. Yunus adalah nabi yang hidup pada masa pemerintahan Yerobeam II di Kerajaan Utara. Tuhan mempunyai rencana untuk memakai Yunus guna memberitakan penghukuman atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur yang merupakan musuh Israel. Kejahatan penduduk Niniwe yang luar biasa telah membuat Yunus bersikap antipati terhadap mereka. Oleh karena itu, Yunus merencanakan untuk melarikan diri ke Tarsis. Namun Tuhan mendatangkan angin ribut ke laut, terjadilah badai besar sehingga kapal hampir terpukul hancur. Yunus mengakui dosanya akan ketidaktaatannya pada Tuhan dan minta dirinya dibuang ke laut. Atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar datang dan menelannya sehingga ia harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah peristiwa tersebut, Yunus taat menggenapi panggilan dan rencana Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Mendengar peringatan Yunus itu, penduduk Niniwe bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Raja mengumumkan masa perkabungan, puasa massal, dan puasa total untuk memohon belas kasihan Tuhan. Sebab mereka bertekad untuk bertobat, dan Allah membatalkan rencana penghukumannya. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang dialami Yunus adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan manusia terhadap pemberitaan firman bisa bermacam-macam. Ada yang menerima secara tulus, ada yang menolak, atau bahkan marah karena tersinggung. Setelah mengalami peristiwa dibuang ke laut dan ditelan ikan besar, Yunus dengan berani menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe yang bisa saja marah dan membunuh Yunus. Tetapi Yunus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk membawa penduduk Niniwe pada pertobatan besar dan pertobatan massal. Buah pelayanan itu telah mempertobatkan 120.000 penduduk sebuah kota yang sangat besar pada saat itu. Kehendak Tuhan bagi kita adalah memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang kita kenal. Tidak penting apakah orang tersebut menerima atau menolak. Bagian kita adalah mau keluar dari zona nyaman dan siap sedia memberitakan kabar keselamatan. 2. Pada awalnya Yunus menolak perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsis. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Yunus. Begitu juga dengan penduduk Niniwe yang sangat kejam, tetapi kesempatan kedua juga diberikan kepada penduduk Niniwe. Kesempatan kedua adalah anugerah Tuhan yang selalu diberikan kepada umatnya yang berbuat kesalahan dan mau bertobat. Dan memang terjadi pertobatan dari seluruh penduduk Niniwe. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, duduk di atas abu, dan yang terpenting untuk sebuah pertobatan adalah berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Demikian juga buat kita semua bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki diri, bahkan setelah melakukan kesalahan besar. 3. Keselamatan bagi penduduk Niniwe yang bukan bangsa Yahudi merupakan bukti bahwa Allah tidak membedakan orang menurut suku, bangsa, dan sebagainya. Ia memanggil dan mengasihi setiap orang dan memberikan keselamatan yang kekal kepada semuanya. Untuk itulah Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dan memberi hidup yang kekal. Yesus memang lahir sebagai orang Yahudi, dan mulanya hanya menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi. Akan tetapi kabar keselamatan yang dibawa Yesus itu kemudian diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Tuhan meminta kita untuk terus mengikuti jalannya, supaya kita pun melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi dan memberitakan kabar baik kepada keluarga, sahabat, kenalan, tetapi juga orang yang memusuhi kita. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, maka kesempatan itu adalah kesempatan untuk bertobat dan menjadi saksinya, bukan untuk mengulang kesalahan atau kebiasaan buruk. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan,
kesempatan itu selalu ada untuk meninggalkan manusia lama kita dengan segala kuk perhambaan dan menjadi manusia baru dalam Kristus dengan kehidupan yang benar-benar merdeka. Jadilah manusia-manusianya Allah. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.